Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Remonster. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Setelah itu ketika mereka sedikit lagi bakalan nyampe ke tempat tujuan, tiba-tiba si cewek pandai besi dan cewek ilmuwan tiba-tiba saja mengandung seperti itu. Karena si Goburo sudah pernah mengalami atau melewati hal semacam ini, dia tidak panik. Goburo terlebih dahulu bakalan mencari tempat yang dekat dengan air sungai terlebih dahulu untuk melakukan persalinan. Setelah nyampe di sana, nampak semuanya berjalan lancar. Anaknya pun selamat. Anak daripada si pandai besi atau Emery, sama seperti bayi sebelumnya. Beda dengan si ilmuwan atau si Spinel, yang bayinya seorang bayi manusia, nampak dua-duanya sehat walafiat. Habis itu mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Terlihat anaknya si Emery udah bisa jalan sendiri gitu, beda dengan anaknya si Spinel. Karena emang itu manusia, jadi pertumbuhannya agak lambat daripada anak campuran. Dan badannya pun dia lebih kecil. Sebelum masuk ke kota Oswell, Chirubi terlebih dahulu masuk ke sebuah kota untuk melakukan penyamaran. Dia sengaja melakukan itu, kalau tidak, bisa-bisa akan jadi masalah besar. Sekalian saja mereka beristirahat dan menginap beberapa hari di kota itu. Pertama-tama si Goburo pengen yang namanya berjelajah gitu di dungeon. Di sana dia ditemenin sama 3 sejoli, Dami, dan juga si rambut merah. Di tengah mereka lagi mau daftar, tak lama kemudian ada petualang yang menantang duel kepada si Goburo. Sebenarnya, dia bisa saja melawan orang sebanyak itu. Cuma kekuatan dia kelewatan. Bisa-bisa habis itu tempat. Jadinya dia menerimanya, namun mereka akan melawan 3 sejoli ini. Awalnya mereka menolak. Si Goburo menawarkan siapa yang menang akan diberikan 10 pelat perak. Seketika peminatnya tambah banyak dan untungnya 3 sejoli itu bisa mengalahkan semuanya dengan sangat mudah. Dami udah gatal banget pengen ikutan ribut juga di sana. Ketiga orang ini terharu karena kemampuan mereka seperti berkembang. Terus si Goburo memperkenalkan dirinya kalau mereka dari tentara bayaran bernama Parabellum. Setelah dari sana si Goburo main-main ke pasar bersama Dami dan juga si rambut merah. Di sana Goburo memberi sebuah kamera jadul yang mana itu kamera ada di dunia dia sebelumnya. Jadi lumayanlah buat moto anak-anaknya. Habis itu mereka pulang ke kos-kosannya. Si Goburo merasa kalau selama ini dia belum pernah menghubungi kelompok yang lain untuk menanyakan kabar mereka. Alhasil di situ, dia mulai menghubungi satu-satu. Yang pertama si Hobesato, yang dimana dia nampak baik-baik saja. Dia membeli banyak buku di sana. Walaupun dia kagak bawa uang banyak, tapi berkat dia nolongin orang, dia bisa mendapatkan uang yang banyak untuk membeli buku yang dia mau. Terus selanjutnya si Goburo menghubungi yang mempunyai mata yang banyak. Dia terlihat sedang menerawang dari berbagai tempat menggunakan kemampuannya. Nampak dia juga baik-baik saja, tidak ada kendala sama sekali. Terus ke kelompok yang lain yang mana kelompok ini tidak memiliki pemimpin. Sehingga mereka suka ribut ketika memutuskan sesuatu. Alhasil si Goburo menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi ketuanya. Dan itu tidak bisa ditawar lagi. Terus ada satu kelompok lagi, yaitu kelompoknya si Gobekichi. Pas dia mau berkomunikasi, seketika dia punya firasat kalau dia bakalan matoy. Ini firasat yang jarang dia rasakan. Keesokan harinya mau nggak mau demi memastikan keadaan si Gobekichi, dia meminta izin kepada si Tuan Putri untuk ke tempatnya si Gobekichi terlebih dahulu. Chirubi tidak masalah, lagian dia juga terlalu cepat untuk nyampai ke tempat itu. Dan juga katanya kemampuan merasakan firasat itu emang benar-benar ada. Butuh 2 hari untuk nyampe ke tempat tujuan. Jadinya karena udah diizinkan, mereka pun langsung berangkat. Di perjalanan si Goburo kini sudah harus bisa mengasuh anak-anaknya kayak begitu. Sementara itu, si Dami di luar lagi galau sambil melihat kalung yang pernah dikasih sama si Goburo. Nampak dia merasa tidak mengalami perubahan lagi, tetap menjadi vampir. Beda dengan si Goburo yang terus menjadi kuat.
Terus dia yang mencintai Shigoburo lebih dari yang lain, sampai sekarang dia masih belum mengandung. Intinya dia minder lah dan juga sedikit iri. Melihat orang udah punya anak sedangkan dia belum gitu kan. Tapi Shigoburo kagak masalah mau si Dami punya anak atau tidak. Tapi cintanya kepada si Dami kagak bakalan pudar. Singkat cerita setelah hari selanjutnya Shigoburo pun akhirnya sampai di tempatnya Shigobkichi. Yang mana di tempat itu terdapat labirin dungeon gitu. Dia akan langsung saja mau mengecek ke dalam sana. Sebelum itu ada orang-orang yang ketakutan karena di dalam sana terdapat Minotaur yang sangat kuat. Orang-orang pasti bakalan susah untuk mengalahkannya. Sebelum itu Shigoburo meminta izin terlebih dahulu sebelum mengunjungi ke tempat labirin tadi. Mereka kaget ketika tahu kalau Shigoburo ini teman daripada orang yang masuk ke dalam labirin itu. Tak lama kemudian ada yang muncul yaitu Shigobkichi yang kini tampilannya sudah jauh berbeda. Dia udah kayak raksasa gitu, dia membawa orang-orang yang terjebak di dalam sana. Dia juga melihat Shigoburo makin mengecil bukan malah jadi besar macam dia. Katanya Shigobkichi jadi Minotaur spesies baru. Dan juga Earth ikutan berevolusi yang tubuhnya sama-sama gede. Langsung saja ke intinya mengenai Shigoburo ini Matoi. Ternyata ceritanya ketika Shigobkichi berada di labirin dia menghadapi monster yang bisa berubah-ubah bentuk. Tergantung yang ada di pikiran lawannya. Kebetulan yang ada di otak Shigobkichi itu Shigoburo, otomatis kekuatan Goburo. Udah tahu sendirilah kuat ya kan. Sehingga Shigobkichi di sana dikalahkan dengan sangat mudah. Namun justru kekalahan itu membuat dia berevolusi menjadi Minotaur. Dan dia bisa mengalahkan Shigoburo dengan sekali serang. Mungkin Shigoburo taunya pas di situnya doang. Kalau dia itu Matoi. Setelahnya karena kagak ada masalah dan Goburo juga udah ada di sana, dia mengajak Shigobkichi untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun ternyata dia kagak mau beristirahat. Dia pengen duel sama Shigoburo dulu, baru beristirahat. Lantas ini udah diprediksi sebelumnya bakalan seperti ini. Shigoburo pun mau nggak mau menerimanya. Di sana mereka ditonton sama banyak orang di sekelilingnya. Ini membuat si Tuan Putri bertanya-tanya kenapa mereka ribut. Padahal temannya sendiri. Dami mencoba menjelaskan kalau emang dari dulu dua orang ini suka seperti itu. Karena si Shigobkichi pengen kekuatannya setara dengan temannya sendiri yaitu Goburo. Biar bisa dianggap sebagai sahabatnya terus. Sudah sebulan lalu setelah duel terakhir mereka, akhirnya mereka akan duel kembali di sana. Shigobkichi membawa tameng sama kampak miliknya. Nah, Shigoburo cuma pakai tongkat legendaris doang. Ketika mereka berdua saling serang, kelihatan kalau Shigobkichi lebih diunggulkan. Karena dia memiliki kekuatan api yang sangat luar biasa. Bahkan ketika mengenai Shigoburo, apinya tidak langsung menghilang. Shigobkichi juga bisa menguasai kekuatan yang lain, yang digabungkan dengan api miliknya. Alhasil dengan begitu Shigoburo mulai menyerangnya kembali seperti itu. Namun apa daya, dia masih ada tameng yang mengeluarkan banteng kayak begitu. Shigoburo yang menahan serangan dari Shigobkichi menggunakan kekuatannya. Dia mempunyai feeling kalau Shigobkichi bisa melihat ke belakang juga. Jadinya dia cobain serang lewat belakang. Dan itu benar, sama Shigobkichi ditahan serangannya. Tidak berhenti sampai situ Shigoburo terus menyerangnya menggunakan tongkat miliknya tersebut. Secara terus-menerus. Shigobkichi yang kagak bisa ngapa-ngapain tambah marah. Dia mengeluarkan apinya kembali seperti itu. Lalu dia lompat ke atas dan mau membantingkan tubuhnya ke bawah sambil mengeluarkan api miliknya. Walaupun udah berusaha diberhentikan sama Shigoburo pun agak mempan sama sekali. Ini udah kelewatan batas katanya. Ya mungkin Shigobkichi juga udah emosi ya kan, sehingga dia tidak segan-segan menyerang Shigoburo. Sangat luar biasa kekuatannya tersebut, namun hal itu tidak bisa melukai Shigoburo. Karena dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kelakuannya udah melewati batas. Mungkin sebelumnya inilah yang membuatnya berevolusi jadi Minotaur. Dia kagak masalah kalau diserang dimanapun, tapi posisinya sekarang ada manusia yang sedang melihat mereka bertarung. Takutnya terjadi sesuatu ya kan.
Di sana Goburo marah lalu memberikan pelajaran kepada si Gobkichi dengan kekuatannya yang sangat tidak kalah luar biasanya seperti itu. Ditahan sama si Gobkichi pun udah kagak ada gunanya lagi. Tonjokannya terlalu kuat. Lantas ini mengingatkan dia pada zaman dulu ketika masih jadi goblin, yang mana dulu dia suka memarahi si Gobkichi. Tonjokannya itu bisa membuat si Gobkichi melayang jauh ke atas sana. Singkat cerita, akhirnya Goburo sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di kota Oswell. Nampak sangat cantik banget pemandangan kota tersebut. Sebelum itu, pas si Goburo dan Gobkichi ribut, kemarin itu sampai pagi ributnya. Terus mereka berpisah di sana, yang mana Gobkichi mau langsung pulang sama si Earth. Sedangkan dia lanjut ke kota tujuan mereka. Nampak emang indah banget kotanya, apalagi pas masuk ke dalam sana lantai jalannya pun rapih begitu. Begitu juga dengan yang lainnya, terlihat damai banget. Si Ruby langsung mengajaknya ke istana. Sesampainya di sana, katanya itu tempat tinggalnya keluarga kerajaan, yang dimana sebenarnya kota itu milik si Ruby juga. Karena Goburo sudah mengantarkannya dengan selamat, si Ruby akan memberikan sesuatu berupa menginap di tempat itu. Yang dimana di dalam sana banyak makanan enak-enak. Terus tempat tidurnya pun sangat nyaman banget. Mereka yang biasa tidur di tempat kayak kasur keras, kini enggak lagi. Keesokan harinya barulah si Ruby memberikan reward yang udah ditawarkan sebelumnya, yaitu plat emas beserta Princess Bill, yang dimana kartu itu bisa sebagai akses dia masuk ke kota itu. Dia mempertanyakan apakah tidak apa-apa gitu kan, secara dia seorang tentara bayaran. Dia terlihat santuy selama perjalanan. Ternyata dia membaca setiap gerak-gerik si Goburo. Dia merasa kalau Goburo kagak bakalan macem-macem. Dan juga dia yakin kalau si Goburo bakalan balik lagi ke sana. Maka dari itu dia menerimanya, lalu habis itu mereka akan langsung pulang lagi. Di sana terlihat kagak ada si Ruby. Karena kali ini dia dijagain, kagak diperbolehkan keluar. Goburo memberikan semangat kepada orang itu untuk terus bekerja keras menjadi kesatria. Habis itu, mereka mulai berangkat. Tidak lupa Goburo menyimpan beberapa klon di tempat itu. Dia juga merasa kalau dia bakalan balik lagi ke sana. Keesokan harinya nampak di perjalanan tidak ada kendala sama sekali. Namun si Dami galau terus, yang mana kemarin dia melihat si Gobkichi udah nambah kuat lagi, tapi dia masih gitu-gitu saja. Goburo menanyakan levelnya sekarang. Katanya levelnya sudah 89. Si Goburo pernah mengatakan kalau ingin bersama dia, Dami harus terus meningkatkan levelnya. Dan itu udah dilakukan olehnya. Dia akan membantunya dalam pelatihannya nanti. Kapanpun dia mau. Tak lama kemudian si Goburo berhenti dulu karena dia mau mengajak si Dami latihan. Di sana dia mengeluarkan banyak sekali jenis ogre di sana, yang mana itu harus dikalahkan sama si Dami. Dia kagak tahu naik levelnya kapan, yang penting dia serang dulu sampai akhirnya dia bisa mengalahkan kurang lebih 30 ogre dengan jenis yang berbeda. Si Goburo mencukupkan untuk latihan kali ini, lalu Dami pun pingsan. Ketika mau makan malam, si Goburo juga sedikit kelelahan karena dia kehabisan banyak mana. Karena udah mengeluarkan banyak ogre. Alhasil, mereka beristirahat. Nah, malamnya itu si Dami berevolusi. Ketika paginya, Goburo kaget si Dami berubah menjadi vampir noble. Karena dia udah berevolusi, dia jadi resmi menjadi istrinya si Goburo. Dia sangat bahagia banget, lantas si Goburo bersyukur melihatnya bisa tambah kuat dan juga bisa tersenyum kembali. Setelah Goburo melakukan perjalanan sehari lagi, akhirnya mereka sampai di tanah kelahiran mereka. Goburo udah kangen banget sama tempat yang gelap dan juga sempit. Namun, tanpa disangka-sangka goa yang dulunya monoton, gelap, dan sempit tiba-tiba saja udah kayak istana gitu. Megah banget. Ternyata selama si Goburo pergi, para bawahannya melakukan pekerjaan untuk membangun itu tempat. Dan juga dibantu oleh Earth dan juga Gobkichi untuk mengangkat barang-barang berat. Pokoknya udah mantap dah. Habis itu si Goburo diajakin untuk keliling di tempat itu sama si Gobkichi. Terlihat ada keluarga baru yang bentuknya macam kucing. Tak lama kemudian si Seiji datang dan memberitahu kalau si Gobeji atau kakek botak kita akhir-akhir ini sakit. Sekarang dia terbaring di kamar.
terlihat Shigoburo langsung menghampirinya. Dia udah tahu kalau si kakek botak kesayangan kita Gobji umurnya kagak bakalan lama lagi. Dia di sana memperkenalkan anak-anaknya kepada si kakek sebelum dia meninggal. Dia merasa seperti bernostalgia, yang dimana dulu Shigoburo lah yang ditimang sama si kakek. Tapi kini dia udah mempunyai anak. Dia juga menyampaikan kalau Shigoburo sudah berevolusi lagi menjadi Apostel Varian. Jadi dia bakalan ganti nama menjadi Aporos. Terus dia juga memperkenalkan Shigobkichi yang jadi Minotaur. Ganti juga namanya jadi Minokichi. Terus ada Earth jadi Lord Earth Varian, lalu Dami jadi Vampir Noble, dan yang lainnya. Dia merasa kalau Goburo sangat malas memberikan nama orang-orang. Padahal dia sendiri aja ngasih nama kayak begitu. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja dia terbaring lagi dan di situ pun dia tutup usia. Namun ada yang unik, Jer. Itunya berdiri, Jer, bisa-bisanya udah matoy bisa kayak gitu. Setelahnya Goburo melakukan upacara untuk si Gobji. Di sana si Goburo bilang ini serasa cepat menurutnya. Umur si Gobji saat ini menyentuh 20 tahun. Dia kagak tahu hitung-hitungan usia goblin kayak bagaimana. Tapi si Goburo bakalan memanfaatkan waktu dia di dunia itu sebaik-baiknya. Karena demi untuk menghormati si kakek, Goburo bakalan mengadakan turnamen kecil-kecilan yang dimana turnamen itu bakalan dipakai sebagai ajang pembuktian. Siapa yang paling kuat berarti yang akan memimpin. Si Goburo terlebih dahulu membagi-bagi untuk lawan-lawannya. Di sana si rambut merah melawan si armor besi yang dimana si rambut merah udah bisa memperlihatkan kekuatannya kayak begitu. Selanjutnya Hobsato dengan si Dami. Lalu si Hobsei dengan si Earth dan pertarungan akhir Shigoburo melawan Shigobkichi. Yang mana rivalitas dari kedua orang ini tidak bakalan pudar. Tapi Gobkichi jadi termotivasi menjadi kuat gara-gara Shigoburo juga. Jadi dia berterima kasih di sana. Tapi hasil tidak berubah, tetap Shigoburo lah pemenangnya. Dan juga dia mengumumkan pemenang dari yang kedua sampai seterusnya. Habis itu mereka bersiap-siap untuk makan. Shigoburo merasakan kalau bawahannya kini sudah bertambah kuat lagi seiring berjalannya waktu. Karena turnamennya dikira sudah selesai, mereka pun beristirahat. Malam harinya si Ruby menghubungi Shigoburo. Nampak dia ada perlu katanya menghubunginya. Ruby mempunyai pekerjaan untuk Shigoburo. Nampak katanya itu pekerjaan yang sangat mudah untuknya. Cuma Goburo belum tahu nih pekerjaan apa yang dia berikan. Dilihat dari klonnya pun dia kagak tahu. Terus dia menawarkan hal yang lebih besar lagi, yaitu dia bakalan membuat si Goburo ini dikenal banyak orang di luaran sana. Lantas hal ini tidak bisa ditolak ya kan. Apalagi sekarang pasukannya sudah mumpuni, udah nyampe 400-an orang. Jadi mau menerima misi apapun dia sudah siap. Keesokannya Shigoburo siap untuk berangkat ke ibu kota kerajaan Oswell untuk menjalankan misinya. Walaupun sebenarnya dia kagak tahu gitu kan misinya sesulit apa. Namun Goburo kelihatan udah tidak sabar. Terlihat juga di sana Shigoburo sudah memiliki bajunya sendiri, jadi makin berkembang lah itu organisasinya. Lalu animenya pun selesai teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Untuk anime harem berkedok action ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.